Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut, kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Toba memberlakukan sistem belajar tatap muka di puluhan sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Toba. Belajar tatap muka dibagi dalam 2 gelombang dengan durasi belajar selama 3,5 jam. Zona kuning dan hijau, itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi, shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Toba memperlakukan sistem belajar tatap muka di sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Toba dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak tanggung-tanggung, kebijakan belajar tatap muka tersebut langsung diterapkan di 51 sekolah menengah pertama pada tahap awal uji coba. Direncanakan proses belajar tatap muka akan berlangsung selama 1 minggu dan selanjutnya akan dievaluasi sebelum diteruskan. Di mana proses belajar dibagi ke dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama, siswa masuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara gelombang kedua masuk pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setiap gelombang tatap muka hanya berlangsung selama kurang lebih 3 jam lewat 30 menit. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Toba, Parlinggoman Panjaitan, uji coba proses belajar tatap muka dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang pelaksanaannya diawasi selama 1 minggu ke depan. Tapi kemudian bagi yang ingin tatap muka di sekolah ini tentu kita harus mendapat persetujuan dari orang tua, itu yang utama. Kalau orang tua kita tidak setuju tatap muka di sekolah, tentu pembelajarannya tetap dilakukan dengan sistem daring maupun luring. Parlinggoman menambahkan pelajar tatap muka tidak wajib dijalani para siswa. Bagi pelajar yang ingin mengikuti belajar tatap muka, wajib mendapatkan izin dari orang tua dengan menandatangani surat pernyataan. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Tulus Sibuaya, Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema pelajar SMP belajar tatap muka bersama dengan pakar epidemiologi Sumatera Utara Dr. Putri Ayanur dan pengamat pendidikan Universitas Negeri Sumatera Medan dengan Periansyah. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita di luar studio dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Parlinggoman Panjaitan. Selamat siang Pak Parlinggoman. Selamat siang Pak. Pak Parlinggoman, ini kan sekolah sudah dibuka untuk tingkat SMP. KBM tatap muka dan artinya sudah mendapat persetujuan dari 4 pihak, yakni ada Pemda, Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua. Apa yang menjadi pertimbangan Pak untuk membuka sekolah tatap muka di tingkat SMP? Baik, selamat siang Pak Dana. Pertimbangan kita untuk membuka tatap muka SMP di Kabupaten Toba Samosir mendasari surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama pada tanggal 18 Agustus 2020 Baik. tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di sana dijelaskan bahwa zona hijau dan kuning boleh dibuka tatap muka di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di panduan kebijakan pembelajaran COVID-19. Itu dasar kita, Pak. Baik, berarti dengan mematuhi protokol kesehatan. Lalu bagaimana Pak pengawasan dan siapa yang melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan ini? Baik, setelah kita mulai tatap muka di sekolah, tentu kita lakukan pengawasan. Yang pertama oleh pengawas Dinas Pendidikan, yang kedua pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati Kabupaten Toba. Selama 2 hari kemarin kita sudah meninjau ke lapangan.
Baik, langsung dipimpin oleh Bupati Toba, Pak Darwis ya. Pak, lalu seperti apa monitoring yang sudah dilakukan selama 2 hari ini? Apa hasilnya, Pak? Kita sudah melakukan monitoring selama 2 hari ini ke lapangan. Kita nanti akan rapat kembali setelah semua masukan-masukan dari tim monitoring yang turun selama kurang lebih 2 hari ke lapangan. Di sana nanti akan kita lihat perkembangannya, Pak, di belum rapat setelah 2 hari kemarin. Baik, akan dibahas lagi di dalam rapat. Lalu Pak, apakah sudah ada skenario yang disiapkan jika nantinya di sekolah ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari pemerintah Kabupaten Toba? Iya, tentunya begitu. Nanti setelah ada masukan atau temuan di lapangan, setelah 2 hari kita menonton di lapangan, ini nanti akan kita bawa ke rapat seperti apa nanti penanganan, termasuk kendala-kendala yang kita hadapi setelah kita lakukan ketakutan. Oke Pak, berarti masih akan dibahas kembali lagi. Apakah selanjutnya yang terakhir, apakah sudah ada aturan pengawasan dan juga sanksi tegas jika sekolah ataupun ada pelanggaran protokol kesehatan di sekolah yang sudah dibuka tatap muka belajarnya? Baik, kalau nanti hasil evaluasi kita dilaksanakan betul-betul belum bisa menegakkan protokol kesehatan yang baik, tentu sanksinya atau keputusan kita nanti kembali pembelajaran kita lakukan daring dan luring. Artinya kalau misalnya ada pelanggaran akan kembali lagi ke awal di pelajaran daring dan luring. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Parenggoman Panjaitan sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut, dan kita lanjut saja, saya lempar ke Dr. Putri Ayanur. Dokter, ini melihat bahwa sekolah sudah dibuka khususnya untuk di 51 sekolah tingkat SMP di Kabupaten Toba. Tadi sudah disampaikan alasan-alasannya. Lalu dokter, seperti apa epidemiologi melihat sekolah belajar tatap muka ini sudah dibuka di tengah pandemi saat ini? Terima kasih Mas Dana. Seperti yang sudah kami sampaikan berkali-kali juga bahwa sama pendapat kami dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa ahli epidemiologi juga tidak merekomendasikan untuk dibukanya sekolah kembali atau melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk semester ini yang disarankan adalah tetap melakukan pembelajaran secara daring. Nah, bagaimana dengan semester depan akan dievaluasi kembali perkembangan dari COVID-19 ini di bulan Desember. Baik. Kalau untuk saat ini seperti apa dok untuk kajian epidemiologi untuk di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Toba? Untuk Kabupaten Toba memang kalau kita lihat dari angka kejadiannya masih masuk ke dalam zona hijau. Tetapi kita saat ini tidak punya informasi bagaimana mereka mengontrol orang keluar dan masuk dari kabupaten yang lain gitu loh. Jadi kita harus pastikan bahwa kabupaten-kabupaten yang hijau ini untuk saat ini ada 2 ya di Sumatera Utara, memang bisa secara eksklusif menjaga zonanya tadi hijau gitu. Tetapi seperti kita ketahui transmisi penyakit itu kan gampang ya, luas. Artinya ketika orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa membawa penyakit. Dan pengontrolan terhadap orang yang keluar masuk daerah tersebut kan tidak ada. Baik, berarti belum ada laporan yang lebih mendalam terkait dengan keluar masuknya masyarakat di Kabupaten Toba. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry ini kan melihat bahwa epidemiologi tidak merekomendasikan. Sementara tadi Kadisdik Toba menyampaikan bahwa akan dilakukan kembali evaluasi dan kemudian akan diberikan sanksi tegas. Kalau ada pelanggaran akan kembali lagi ke daring dan luring. Ini seperti apa pengamat pendidikan menyikapi hal ini? Ya baik, saya cukup terkejut juga bahwa cukup berani untuk membuka, dalam artian kita dengarkan juga rekomendasi dari IDAI tadi kan dokter anak, kemudian dari kesehatan gitu kan, bahwa memang jangan sampai anak-anak kita jadi kelinci percobaan gitu kan, karena kalau tidak ini ada yang terkonfirmasi ini kita evaluasi kan tidak semudah itu. Ini masalah nyawa, kesehatan gitu. Saya kira tidak semudah itu mengevaluasinya, kecuali mengevaluasi dalam bentuk pembelajaran ya itu bisa gitu. Jadi saya kira kita harus tetap tadi ya bersabar dulu sampai tadi kata Ibu sampai bulan Desember bagaimana perkembangan pandemi ini, seperti itu. Oke, ini kan sudah dilakukan 2 hari monitoring Bang. Ya. Melihatnya seperti apa? Apakah hanya dalam waktu 1 minggu ini bisa menjadi acuan kita untuk menerapkan tatap muka? Sebenarnya tidak ya gitu. Justru kan sekarang kalau dalam kajian-kajian ilmu pendidikan sekarang itu yang berkembang kan bagaimana asesmen terhadap pembelajaran ini. Jadi jangan sampai social pressure ini
berimbas terhadap kebijakan publik di daerah tersebut. Jadi jangan sampai emak-emak yang ingin anaknya sudah jenuh di rumah gitu kan, kemudian social pressure lah gitu kan di media sosial dan sebagainya, kemudian kita kebijakannya terus mengambil dengan tanpa memikirkan dampak yang lebih jauh lagi. Saya kira itu. Jadi jangan basis kebijakannya jangan karena social pressure, harus ada kajian-kajian lebih mendalam gitu kan. Baik, harus ada kajian yang mendalam. Nanti kita akan membahas seperti apa potensi penyebaran COVID-19 khususnya di instansi pendidikan, melihat bahwa sekarang ini sekolah sudah dibuka dan kita akan lanjutkan sebentar lagi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Sumut bisa menghubungi di nomor 0618003960. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali lagi dalam Dialog Sumut dan kita lanjutkan perbincangan mengenai pelajar SMP sudah belajar tatap muka kembali. Saya lempar ke Dr. Putri Ayanur. Dokter, ini melihat potensi munculnya klaster baru di tingkat pendidikan jika sekolah dibuka kembali. Ini seperti apa? Seberapa besar potensinya, Dok? Boleh dijelaskan? Baik, jadi sudah ada telaah. Kita bukan baru pertama ini mengalami pandemi yang besar, ya kan? Kita juga punya dulu kasus flu burung dan lain sebagainya. Dari telaah itu dikatakan bahwa kapan sekolah itu harus ditutup, yaitu ketika penyakit tersebut terjadi pada 0,1% dari populasi atau ketika pandemi sedang berlangsung. Kenapa? Karena dengan menutup sekolah maka kita bisa menekan sampai 50% penularan daripada penyakit. Sampai 50%? Iya, artinya ketika sekolah itu dibuka ada kemungkinan pelonjakan 50%. Makanya lah kalau kita belajar dari negara-negara lain yang sudah melewati fase kita ini kan tidak ada yang membuka sekolah gitu loh. Anak-anak ini bisa diasumsikan sebagai carrier, artinya mereka tidak menunjukkan gejala, tetapi mereka mempunyai virus di dalam tubuhnya. Dibawanya pulang ke rumah, berpindah kepada orang yang lebih tua di rumahnya, orang tersebut yang akan menunjukkan gejala, begitu loh. Dan sudah ada penelitian terakhir yang menunjukkan bahwa viral load atau jumlah virus di dalam anak yang terkena virus COVID ini lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa. Baik. Jadi merupakan ancaman ya kalau anak-anak ini sampai terinfeksi dan menularkan kemana-mana, terutama kepada anggota keluarganya. Baik, berarti ini bisa menjadi ancaman karena 50% jika sekolah ditutup, ini akan menutup sedikit 50% dari tingkat persebaran. Beberapa negara malah menyaksikan jika dibuka akan mengakibatkan lonjakan-lonjakan. Kan kalau ada dikatakan second wave, third wave itu akibat adanya pembiaran atau pembukaan sekolah untuk anak-anak. Makanya mereka menahannya. Baik, seperti Korea Selatan contohnya. Iya, betul. Dokter, ini kan melihat seperti apa sebenarnya penerapan protokol kesehatan yang baik di dunia pendidikan, mengingat bahwa ini kita sudah melihat tadi cuplikan berita bahwa anak-anak menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian hanya menggunakan masker dan pengaturan dari sip gelombang-gelombang. Sebenarnya yang baik itu seperti apa, Dok? Pertama sekali adalah pemetaan. Oke, kita katakan bahwa seluruh siswa dan guru berasal dari zona yang sama, artinya mereka sama-sama dari zona hijau. Tetapi kita harus petakan dulu siapa-siapa yang berisiko tinggi. Anak-anak yang dengan penyakit, guru dengan penyakit, bawaan, atau guru yang sudah tua di atas 45 tahun. Mereka-mereka ini tidak boleh untuk bertemu, artinya berkumpul di sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam pandemi ini kan kita juga diminta untuk tidak berkumpul dalam waktu yang lama. Tadi saya dengar 3,5 jam. Sementara virus tersebut kalau kita berkumpul lebih dari 1 jam, bahkan ada yang mengatakan 15 menit, potensial penularannya sudah menjadi tinggi. Baik. Gitu ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa kalau tadi disebutkan protokol kesehatan itu kan yang standar. Ya kan, kita tidak tahu apakah pada saat sebelumnya orang tersebut demam tapi pagi harinya tidak demam pada saat dia datang ke sekolah. Nah, yang seperti itu harusnya sudah disiapkan, dipikirkan terlebih dahulu. Ditambah lagi dari sisi keselamatan komunitasnya adalah bagaimana dengan kemampuan kita melakukan tes, bagaimana dengan kemampuan kita melakukan tracing. Apakah kita sudah punya laboratorium yang cukup kuat untuk melakukan pemeriksaan massal jika terjadi penyebaran pada anak-anak sekolah. Itu Baik. juga harus dipikirkan. Kalau dilihat dari Kabupaten Toba sendiri yang sudah berani membuka tatap Mereka sekolah, belum siap saya rasa. belum siap sama Iya. sekali. Baik, saya lempar ke Bang Ferdiansyah. Bang Ferdiansyah, pengamat setuju tidak dengan KBM tatap muka ini jika dibuka di zona hijau maupun di zona kuning, melihat kasus COVID-19 di Sumut ini masih terus meningkat? Ya, untuk saat ini karena kan batas tentang zona itu juga batas yang sangat tidak ini ya, dalam artian batas teritorialnya kan tidak begitu nih, karena manusia juga bergeraknya bebas gitu kan. Jadi memang
saya kira kita tetap menahan diri. Saya kira menahan diri dulu, bersabar. Dalam artian memang disinilah kalau dalam kajian di kita itu paradigma pendidikan kita harus berubah sebenarnya kan gitu kan, karena ada pembelajaran jarak jauh, bisa dari daring dan luring kan seperti itu. Jadi yang perlu kita kembangkan adalah pendekatan-pendekatan yang baru melihat pandemik ini. Jadi pusaran pendidikan sekolah, dalam pusaran pendidikan kita harus bangun paradigma yang baru, normalitas yang baru. Saya kira itu yang penting kita bangun. Baik, ini kan tadi sudah disampaikan tidak hanya menerapkan protokol kesehatan yang standar saja. Tadi menurut Anda penerapan gelombang atau shift dalam satu belajar tatap muka dengan durasi 3,5 jam ini cukup baik atau cukup aman untuk diterapkan di sekolah? Saya kira kalau 3,5 jam tadi kalau dari kesehatan kan itu juga cukup beresiko ternyata. Tapi kalau dalam pembelajaran ini yang saya katakan kesiapan penyelenggara pendidikan ya. Jadi memang saya katakan paradigma pendidikan kita yang harus dirubah gitu, karena saya katakan inilah momentum kita merubah, merevolusi dalam bidang pendidikan, bahwa ya semua aspek dalam bidang pendidikan harus kita bangun dengan cara yang lebih baru lagi kan gitu, normalitas baru yang kita bangun seperti itu. Jadi tidak hanya bicara tentang 3,5 jam gitu, tapi bagaimana kedepannya kan asesmen terhadap kompetensi. Nah, kan gitu. Jadi jangan lagi pendekatannya tugas, pemberian soal dan sebagainya. Jadi kompetensi apa yang harus kita bangun gitu pasca pandemik ini. Seperti itu. Kalau pengamat pendidikan melihat apakah sudah ada aturan pengawasan terkait dengan pembukaan sekolah secara tatap muka, dan ini kan tidak hanya saat ini terjadi, ada beberapa sekolah yang sudah mulai membuka namun secara diam-diam. Mengingat bahwa tidak ada sanksi-sanksi tegas, ini seperti apa pengamat melihat? Nah, di sini kita yang mengatakan bahwa ada yang bahkan kita dapati di lapangan itu anak-anak sekolah itu pakai baju biasa gitu kan, kemudian masuk ke sekolah untuk mengambil tugas atau berkumpul. Ini juga kan tidak ada pengawasan, ternyata kita kecolongan juga kan seperti itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa karena kita tidak bisa move on dari paradigma bahwa kita belajar harus tatap muka gitu. Padahal anak-anak sekarang kan anak-anak yang generasi digital lah, gitu kan, harusnya walaupun nanti ada dampaknya kan bagaimana akses gitu. Jadi memang kalau pendidikannya semuanya dari mulai aksesnya terhadap jaringan internet, kalaupun dia harus daring kan seperti itu. Jadi kebijakan kita harus lebih strategis dan menyeluruh gitu, tidak bisa part of part gitu. Jadi ada pendidikan, berarti kan kita butuh kajian dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, kajian dalam teknologi informasi. Jadi ini yang saat ini belum kita bangun. Saya kira itu. Belum dibangun sama sekali. Ya. Saya lempar lagi ke Dr. Putri. Dr. Putri, ini bukan hanya soal pengawasan saja jika kita lihat, namun harus ada strategi ataupun kesiapan jika ada anak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini bagaimana melihatnya? Yang pasti kalau kita jumpai anak positif, sekolah harus tutup. Itu wajib. Kemudian kita harus melakukan tracing. Baik. Gitu loh. Nah, untuk melakukan tracing itu bukan hanya kontak erat pada anak, tapi juga kita harus melakukan pemeriksaan atau tes pada sekolah tersebut gitu. Itu kan tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar ya. Baik. Karena begitu banyak anak di dalam satu sekolah, bagaimana anak-anak itu berinteraksi di luar sekolah juga kan tidak bisa kita kontrol. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, kita harus siap ya untuk tes tracing kita tuh harus cukup kuat. Atau kalau dikatakan surveillance screening kita di luar itu harus siap sebelum kita berani membuka sekolah. Baik, surveillance screening kita harus kuat. Kita tahan dulu, saya harus sapa penelpon kita sudah bergabung dengan Bapak Ramli dari Batubara. Selamat siang Bapak, silakan pertanyaan dan ataupun masukannya. Iya, selamat malam. Silakan Bapak. Ini Mas, yang juga seorang pendidik. Iya Bapak, silakan. Ya, itu dari kita supaya kalau masalah pembelajaran ini kan bisa selang-seling. Baik. Nah, maksudnya kalau menurut Bapak kita mungkin kelas 7 masuk hari Rabu, Selasa gitu. Hari Kamis mungkin kelas 8 gitu. Jadi ini kan juga secara tak langsung menjaga jarak siswa gitu. Baik, berarti harus dan juga masker harus wajib dipakai kan. Baik, berarti artinya ada setuju dengan adanya SIP dan kemudian ada pengaturan jarak dan protokol kesehatan ya Pak ya? Betul, karena ini lama-lama pun murid kita, anak kita pun bosan terus gitu. Baik Bapak. Terima kasih Pak Ramli atas masukan dan pertanyaan, nanti saya akan lempar ke pengamat. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin terhubung dengan kami melalui sambungan telepon bisa menghubungi di nomor 061 8003 9630. Sesaat lagi kami akan kembali.
Anda kembali lagi dalam Dialog Sumur dan kita lanjutkan perbincangan mengenai pelajar SMP kembali belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Saya akan lempar pertanyaan tadi dari Pak Ramli kepada Bang Ferry. Bang Ferry ini melihat ada orang tua yang setuju jika belajar tatap muka dibuka namun dengan gelombang atau shift dan durasinya juga lebih singkat dan harus menerapkan protokol kesehatan. Ini seperti apa? Ya, makanya saya katakan tadi tidak basis kebijakannya itu jangan dari hanya sekedar orang tua ya gitu. Karena kan di sini kan bukan tentang kebutuhan gitu kan orang tua, tapi kan kita butuh. Ini kan ada krisis kesehatan, kemudian ada krisis pembelajaran, yang mana yang harus kita utamakan seperti. Makanya basis pengambilan kebijakan itu harusnya dari sisi kesehatannya dulu gitu kan, dalam artian kita harus buat kajian yang dikatakan Ibu tadi kan, bahwa kajian yang lebih mendalam dibukanya sekolah. Sudah ada nggak data yang diverifikasi mungkin nanti dari tim kesehatan gitu, jadi tidak tiba-tiba dibuka saja sekolah tanpa ada kajian-kajian yang awal seperti itu, pra kebijakan itu. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi memang jangan basisnya itu adalah kejenuhan orang tua melihat anak di rumah gitu kan, tapi lihatlah dari aspek kesehatan. Baik, kalau dari aspek kesehatan berarti saya harus lempar ke Dr. Putri. Dr. Putri, bagaimana menanggapinya ini? Ya, tadi sudah disampaikan memang sebenarnya sudah dilakukan survei ya untuk melihat mayoritas orang tua memang menginginkan anak kembali ke sekolah. Alasannya klasik, sudah tidak mampu menangani anak dari segala aspek ya, secara emosional, tidak mampu mendidik, tidak menguasai materi, kuota dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya kembali bertanya, ketika anak ibu sakit, ibu bagaimana? Apakah akan teriak-teriak juga di jalan? Kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi kita harus pikirkan konsekuensi jangka panjangnya gitu loh. Sekarang ini sampai hari ini kita sudah 5 bulan untuk Sumatera Utara mengalami pandemi ini, kita masih ribut. Ketika ada orang terdekat kita yang sakit, kita tidak terima bahwa dia menderita COVID. Ketika mau dikuburkan di pekuburan COVID juga tidak terima gitu loh. Jadi mungkin akan lebih gampang buat mereka karena mereka belum merasakan dampaknya di keluarganya sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya terjadi bagaimana? Baik. Gitu loh. Apakah tadi ada saya lihat ditunjukkan surat pernyataan bersedia, tapi saya rasanya kepengen menambah satu paragraf di situ. Silakan. Jika terjadi apa-apa pada anak saudara, gitu loh. Baik. Ya itu kan, silakan teruskan sendiri gitu loh. Karena izinnya juga dari orang tua. Izinnya juga dari orang tua gitu. Baik. Tapi karena tidak ada paragraf yang menyatakan ketika terjadi sesuatu terhadap kesehatan si anak, maka orang tua akan bertanggung jawab penuh dan tidak menuntut balik. Mau nggak mereka tanda tangan? Itu menjadi tanda tanya buat saya. Harus diperjelas juga. Iya, betul. Baik, Dok, ini melihat zona hijau dan kuning di Sumur ini sebenarnya layak untuk membuka kembali saat ini setelah 5 bulan pandemi sudah terjadi di Sumatera Utara? Tidak. Jadi memang penggolongan zona ini kan sudah cukup lama ya, kira-kira 1,5 bulan mungkin dari gugus tugas nasional itu dibuat berdasarkan proporsi kejadian per populasinya. Baik. Tetapi menurut rekomendasi, walaupun di zona hijau kita tidak merekomendasikan untuk dibuka sekolah. Jadi saya tidak paham ketika ada SKB tadi dari beberapa kementerian yang mengatakan boleh dibuka, itu kan seperti mengembalikan ya, bukan doktrin, harus dibuka. Boleh dibuka, kalian silakan atur sendiri, tetapi kalau ada dampak setelah itu siapa yang mau menanggungnya? Baik. Nah, itu harus dipikirkan saya rasa. Harus dipikirkan dampak jangka panjangnya dari tengah pandemi ini ya, Dok ya? Baik. Saya lempar ke Bang Ferry. Bang Ferry, ini kan kurang lebih 5 bulan COVID sudah menginfeksi di wilayah Sumatera Utara. Sudah tepatkah kita dari segi pengamat pendidikan melihat bahwa sekolah harus dibuka? Sama jawaban saya, belum. Baik. Karena kita masih tetap menunggu situasi yang benar-benar siap, dan itu bukan dari suara dari masyarakat saja kan gitu. Saya tetap berpatokan bahwa kita harus menghormati, menjunjung hasil-hasil studi di bidang kesehatan. Baik. Yang menjadi base sekarang ya, dasar untuk kita mengambil kebijakan yang lain. Kan artinya lebih baik saat ini belajar daring atau belajar tatap muka dari segi pengamat? Kita tetap belajar jarak jauh, daring ataupun luring, saya kira seperti itu. Sejauh ini melihat penerapan belajar daring, apakah sudah cukup efektif dilakukan? Masalahnya adalah masalah klasik kan, tadi kuota kan seperti itu, tidak punya handphone dan sebagainya. Jadi itu kan salah satu pendekatan kalau daring kan seperti itu. Padahal kan yang perlu kita kembangkan kan modul. Jadi jangan dikasih tugas siswa, tugas yang menjawab soal gitu. Kan bisa banyak pendekatan belajar, dan ini yang harus dilakukan sebenarnya. Pendekatan belajar yang
tidak membebani siswa, tetapi itu bisa mendukung perkembangan kompetensi sesuai usianya gitu. Baik, satu terakhir. Bagaimana Bang Ferry melihat bahwa ada sekolah yang meminta anak murid untuk datang jika tidak memiliki ponsel atau telepon genggam dan harus belajar namun harus dibatasi. Ini bagaimana pengamat melihatnya? Ya, sebenarnya kalau saya pernah ditanya gitu kan, sebenarnya kalau mereka tidak punya sumber daya, disitulah ada nilai yang bisa kita ajarkan bahwa empati terhadap teman-teman yang memiliki keterbatasan itu kan itu bisa jadi sumber belajar kita sebenarnya kan. Nah, jadi paradigmanya sebenarnya tidak harus datang ke sekolah, tapi kalau teman mengalami kesulitan, di situ kita kan bisa nilai tolong menolong, berempati gitu kan, sehingga dia bisa mengatasi masalahnya. Jadi bukan tentang konten materi pembelajaran saja gitu kan, tapi nilai-nilai sosial yang harus kita kembangkan itu juga bisa. Baik, terakhir ke Dr. Putri. Dr. Putri, seperti apa mengedukasi kembali masyarakat ini? Karena belajar ini bukan hanya soal kejenuhan orang tua atau murid di rumah, namun juga kita harus mengantisipasi adanya ancaman kesehatan dari COVID-19, Dok. Ya, saya tetap menyampaikan ya supaya kita media mungkin juga dan kami tidak lelah untuk terus mengingatkan orang melakukan atau mengerjakan protokol kesehatan. Keluar rumah hanya jika perlu, ya, jika perlu urgensi. Kalau tidak perlu ya tidak keluar rumah. Saya sangat senang tadi ada disebutkan menyiapkan modul. Saya sangat mengharap guru-guru bisa menyiapkan modul. Karena pembelajaran jarak jauh ini kan bukan baru ini kita dengar. Kita sudah punya universitas terbuka sejak tahun 1970 yang kita bisa tiru template-nya. Anak-anak ini banyak yang bisa dikerjakan mereka, bukan hanya mengerjakan materi, tetapi kita juga bisa mengajarkan mereka apa-apa yang harus dijalaninya dalam hidup gitu loh. Baik. Jadi saya rasa memang kita sebagai orang tua harus banyak berkreasi dan harus mengingat kembali apakah kita mau mengorbankan, kalau tadi meminjam istilah Pak Ferry, menjadikan anak-anak kita kelinci percobaan. Baik. Gitu loh. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi kelinci percobaan di tengah pandemi ini. Saya tidak setuju itu. Baik, terima kasih untuk dokter dan juga Bang Ferryansyah atas waktu dan sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut. Dan memang untuk saat ini kita tidak boleh terburu-buru untuk menentukan atau berlakukan kebijakan untuk membuka sekolah kembali di tengah pandemi, karena memang saat ini penularannya masih terus terjadi dan belum dapat diantisipasi secara masif. Baik, terima kasih dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.